Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifa Indramaya. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam 4 semester 5. Dosen pengampu Dr. Randus Haji Asad MAG. Berikut ini merupakan video observasi fisik di SD Negeri 010111 Tinggi Raja. Sekolah dasar ini terletak di Jalan Teratai, Desa Tinggi Raja, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan. Untuk lebih lengkapnya, berikut cuplikannya. Nah, sebelum wawancara ini dimulai, dapatkah Ibu memperkenalkan diri Ibu? Oke, nama saya Rini SDD, NIP 19, anak menang 0808 1987 12 2007. Tempat tugas saya di SD 010111 Tinggi Raja. Bu, jika boleh tahu Bu, apa sih tujuan dari sekolah ini? Tujuan dari sekolah ini yaitu untuk memajukan siswa-siswa supaya berpotensi, supaya mereka maju dan belajar dengan giat, supaya mereka juga bisa menggunakan yang masa sekarang ini, yaitu menggunakan jaringan IT atau IT. Dan apakah tujuan tersebut Bu sudah tercapai sesuai yang diharapkan Bu? Ya, mudah-mudahan insya Allah tercapai. Kemudian kalau boleh tahu Bu, berapa banyak sih daya tampung sekolah ini dan berapa jumlah rata-rata penerimaan siswa setiap tahunnya? Kalau rata-rata penerimaan siswa setiap tahunnya yaitu sekitar 30 orang dan jumlah keseluruhannya sekitar 200 orang. Baik Bu. Kemudian dalam sekolah itu kan biasanya ada budaya yang bisa diunggulkan Bu. Dalam sekolah ini Bu, budaya apa yang bisa diunggulkan? Yang kami unggulkan yaitu kegiatan ekstrakurikuler, yaitu main drum band. Drum band kami udah sampai ke provinsi dan mendapatkan juara. Baik Bu. Bagaimana sih Bu peran warga sekolah terhadap sekolah ini? Ya, peran warga sekolah ini mereka sangat mendukung, apalagi mengenai kegiatan ekstrakurikuler sangat baik dan sangat kerjasamanya sangat baik kepada sama sekolah dan kepada warga sekolah. Kemudian Bu, bagaimana respon dan peran masyarakat terhadap sekolah ini, baik itu dari segi pembelajaran dan lain-lain? Ya, mereka mendukung apa yang kami adakan kegiatan di sekolah ini. Ya, umpamanya ekstrakurikuler tadi contohnya, mereka sangat mendukung kali, sehingga kami bisa maju ke kabupaten dan ke provinsi, udah pernah kami ikuti, sehingga sekolah kami mendapatkan juara yang baik. Perkenalkan Bu, nama saya Khofifa Indramaya. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam 4, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, sebelum saya mau memulai wawancara ini, dapatkah Ibu memperkenalkan diri Ibu sendiri? Oke, boleh. Perkenalkan juga, nama saya Yusni Hidayati, SPDI. NIP saya 1989 1102 2019 03 2011. Nah, dan unit kerja saya yaitu SD 010111 Tinggi Raja. Baik Bu, kalau boleh tahu berapa lama sih Bu mengajar di sini? Alhamdulillah saya sudah 2 tahun penempatan di sekolah ini. Apakah Ibu pernah mengajar di sekolah lain? Pernah, sebelumnya pernah di sekolah lain, yaitu berasal dari Kabupaten Simalungun. Di situ saya sebagai guru honor. Jika boleh tahu berapa lama ya Bu? Kalau saya honor ada sekitar 10 tahun. 10 tahun. Kemudian Bu, mata pelajaran apa yang Ibu ampu? Kalau waktu masih honor itu saya mengampu sebagai guru kelas, kemudian cuman karena sarjananya sarjana agama dan pelamaran penempatannya di sini sebagai guru agama. Baik Bu, di sekolah ini Ibu itu mengajar mata pelajaran apa Bu? Pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Kemudian Bu, bagaimana sih Bu prinsip Ibu yang diterapkan dalam penyusunan RPP? Kalau prinsip penyusunan RPP itu yang biasa saya gunakan itu, kita cari dulu yang pertama itu adalah standarnya ya. KI itu yang penting, KI 1, KI 2, kemudian KD-nya sesuai dengan standar
kurikulum, kemudian proses pembelajarannya dan tujuan pembelajarannya dan sumber atau sarana prasarana yang digunakan serta ditutup dengan penilaian. Kemudian Bu, dalam pelaksanaan pembelajaran itu kan ada kegiatan seperti pendahuluan, kegiatan inti, kemudian penutup. Dapatkah Ibu jelaskan bagaimana tahap-tahap tersebut? Kalau kita mulai dari pendahuluan ya, pendahuluan itu yang pertama kita awali dengan membaca doa, kemudian mengabsen siswa kehadirannya, dan pertama itu memotivasi siswa supaya fokus untuk menerima pelajaran. Kemudian kalau masuk kegiatan inti, kita mulai menyampaikan materi yang akan kita pelajari, menjelaskan semua materi pembelajaran. Setelah itu ditutup dengan tanya jawab, baik itu secara lisan maupun buat soal, untuk mengetes kemampuan anak tersebut sudah tercapaikah tujuan pembelajarannya. Kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya, di dalam proses atau kegiatan pembelajaran itu kan tentunya dilakukan penilaian. Dalam memberikan penilaian kepada peserta didik, pastinya berpedoman kepada standar penilaian yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, standar penilaian pemerintah tersebut kan mencakup prinsip penilaian, teknik instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian pelaporan, penilaian, kemudian mekanisme dan prosedur penilaian. Nah, bagaimana standar penilaian Ibu terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam tersebut? Nah, untuk pendidikan agama, kalau bagi yang saya terapkan, itu kita mengacu kepada yang pertama itu sikap perilakunya. Jadi materi itu nggak harus tercapai, cuman harus dibarengi dengan sikapnya juga gitu. Jadi yang pertama itu adalah perilaku sikap, itu yang utama bagi khusus untuk pendidikan agama Islam. Kemudian pencapaian materi yang disampaikan. Jadi penilaian itu bisa, yang pertama itu terutama itu adalah praktek. Misal nih sholat gitu kan. Jadi murid itu harus paham dulu gerakan-gerakan sholat dari awal sampai penutup. Itu harus dipraktekin. Kemudian bacaan-bacaan sholatnya benar atau salah, itu yang utama. Jadi soal materinya itu atau soal pengetahuannya itu bisa atau tidak murid itu belakangan. Yang terpenting dia prakteknya udah benar. Karena kalau prakteknya udah benar, maka otomatis teori secara tulisan pasti dia bisa menjawab. Doain temannya biar cepat sembuh. Nah, sudah. Materi kita hari ini tentang surat Al-Ma'un. Ada yang tahu atau ada yang hafal surat Al-Ma'un? Ada yang hafal surat Al-Ma'un? Coba tunjuk tangan. Ya, per ayat pertama aja coba sebutan. Beserta artinya, Ibu mau lihat tulisan Arabnya seperti apa, rapi buat untuk tugas di rumah. Surat Al-Ma'un. Iya, jadi surat Al-Ma'un tadi berapa ayat? Ada berapa ayat surat Al-Ma'un? Ada 7.
لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر، وظننت أنا أني بذلك حزت غنى، فوجدت أني خاسر، فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. كن أنت تزداد جمالا، كن أنت تزداد جمالا. لا 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 لا. أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني، سأكون أنا مثلي تماما، هذا أنا فقناعتي تكفيني، ذاك يقيني. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. كن أنت تزداد جمالا، سأكون أنا من أرضى، أنا لن أسعى لا لرضاهم، وأكون أنا ما أهوى، أنا مالي وما لرضاهم. سأكون أنا من أرضى، أنا لن أسعى لا لرضاهم، وأكون أنا ما هو، أنا لن أرضى أنا برضاهم. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. كن أنت تزداد جمالا، كن أنت تزداد جمالا. There's something on my mind, on my mind. I just can't get it right, can't get it right. It doesn't go away, doesn't go away. Even though I try to ignore it, I just want peace of mind, I want peace of mind. I feel like breaking down time after time, and it keeps coming back, always coming back. Hey, all my life, doubting was a part of me. Day and night, I fight my insecurities, asking why am I, who am I? I just want some peace of mind. And that's